Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan Ramah Anak akan mempresentasikan tentang materi Understanding Play, Its Importance in Developmentally Appropriate Practice. Nah, kami terdiri dari Afifah Dian Permata, Arianda Adin Savitri, Cynthia Pramesti Regita, Dinda Tauliah Stasabila, saya Fajrul Alam, Fahri Hafiz Rafi'i Muhammad, dan Mila Putri Hafilia. Oke, disimak ya guys, ini materi yang pertama. Oke, yang pertama adalah play as a developmental appropriate curriculum. Jadi bermain adalah kurikulum yang sesuai perkembangan. Selanjutnya, yang pertama adalah what is play? Play is a titik-titik. Yang kedua, categories of play. Jadi ada 3 kategori dalam bermain. Nah, menurut kalian bermain itu apa sih? Mungkin dari kalian udah punya definisi bermain masing-masing ya. Ada yang ini, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, ini langsung saya ambilkan dari ahlinya, yaitu Armstrong pada tahun 2002 mengeluarkan pendapat mengenai bermain merupakan suatu proses dinamis yang di dalamnya meliputi perubahan multisensori, interaktif, kreatif, dan imajinatif. Jadi ada perubahan dari permainan tersebut. Ya, jadi anak lebih kreatif, imajinatif, terus multisensori, fisiknya lebih kuat dan lebih sehat. Nah, ada lagi yaitu bermain adalah sebuah pengalaman intrinsik dari anak-anak yang melibatkan kepura-puraan, aktivitas yang kasar atau aktivitas fisik, atau spontan dari objek nyata untuk aktivitas kreatif. Jadi mungkin bermain tumbler, bermain apapun buat mobil-mobilan atau dibuat telepon-teleponan seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi bermain itu nggak asal bermain, guys. Ada karakteristiknya menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama adalah anak termotivasi secara intrinsik. Jadi pengen dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan permainan, nggak disuruh-suruh kayak gitu kan. Nah, tapi ini tidak berlaku dalam dalam semua anak ABK ya. Jadi ada pengecualian. Tapi dalam anak ABK sendiri juga punya eh, keinginan untuk bermain sebenarnya, tapi nggak bisa dilakukan secara langsung, mungkin karena keterbatasan apa itu gitu ya. Terus yang kedua ada spontan, langsung pengen ya. Individu spontan ingin bermain, terus melibatkan aktivitas non literal dan simbolik, yaitu melibatkan kreativitas dan imajinasi ya. Pengen jadi Power Rangers, pengen jadi Popeye atau pengen jadi polisi dan lain sebagainya. Ada imajinasi menggambarkan suatu kreativitas dalam permainan tersebut. Ininya aktif yaitu aktif bermain ya, jadi gak meneng tok rek iku bermain iku, jadi ada aktivitas melibatkan fisik dan mereka itu juga asik menggunakan dalam permainan sendiri, menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang kedua fleksibel, tujuannya itu bisa dilakukan atau ditentukan sendiri selama permainan. Pengen tujuannya A, B, C dalam permainan tersebut. Pengen bermain mobil-mobilan, kok tujuannya pengen dimenangkan mobil A daripada mobil B kayak gitu. Selanjutnya lebih berorientasi pada proses daripada produk atau hasil. Jadi prosesnya itu sangat ditekankan dalam permainan daripada hasilnya. Contoh bermain puzzle itu prosesnya dia ini kan menata puzzle lebih ditekankan daripada hasilnya. Walaupun hasilnya nggak baik, tapi prosesnya itu dia bisa lambat laun mungkin hasilnya akan baik seperti itu. Selanjutnya bermain itu ada 3 kategori guys. Yang pertama ada fungsional, yang kedua simbolis, yang ketiga games with rules atau permainan dengan peraturan tertentu. Nah, fungsional ini bisa disebut sensory motor or practice play, yaitu melibatkan aktivitas fisik. Yang kedua simbolis, permainan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu konstruktif, dramatik, dan sosiodramatik. Nah, penasaran kan? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada bermain fungsional atau sering disebut juga bermain sensori motor atau latihan. Paling umum terjadi pada anak-anak dalam 2 tahun kehidupan pertamanya. Nah, anak-anak melibatkan fungsi sensori motor untuk berinteraksi dengan objek, orang, dan bahasa. Jadi ada aktivitas fisik untuk berinteraksi dengan objek, mungkin dengan balok kayu, manik-manik, dan lain sebagainya. Terus nih ini, jadi permainan fungsional itu ada karakteristiknya juga. Yang pertama ada contohnya ini bayi menggerakkan manik-manik secara berulang kayak manik-manik mainan loh. Terus akhirnya digerak-gerakkan, itu termasuk permainan fungsional. Terus balita aktif memanjat atau bergerak aktif pada setiap benda yang tersedia. Mungkin kalian pernah temui adik-adik kalian memanjat pohon terus gelundung ke kasur atau ke apa gitu ya. Tadi
itu masuk bermain. Kalau gunungnya itu membuat mereka tertawa. Kalau jatuh itu ya termasuk tragedi, bukan permainan. Terus yang ketiga, anak usia 4 tahun menyelesaikan puzzle, kemudian segera membuang bagiannya untuk memulai lagi. Mungkin kalian udah pernah tahu puzzle yang ada kayak nyocokin gambar kambing. Nah, itu mereka nyocokin habis itu dibuang lagi, terus mereka tata lagi kayak gitu. Terus pada usia 4-6 tahun mulai berlatih sepatu roda atau sepatu roda atau mungkin berlatih sepeda atau pakai Apollo gitu yang dari anak-anak usia balita ya, belajar berjalan mungkin usia 2 sampai 3 tahun gitu, atau 1 tahun gitu. Terus melalui praktik permainan semacam itu anak-anak memperoleh kepercayaan diri mereka terhadap keterampilan fisiknya. Nah, dampaknya itu kayak anak-anak kalau sering bermain itu dia lebih pede gitu loh dalam aktivitas fisiknya, mungkin bisa menggerakkan tangannya secara maksimal dan bisa menggerakkan bagian tubuhnya secara maksimal. Selanjutnya ada permainan simbolik. Permainan simbolik ini adalah permainan di mana benda-benda digunakan untuk menyampaikan makna. Nah, ada 3. Ada socio-dramatic play, dan konstruktif. Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Pertama ada permainan konstruktif. Nah, ini menurut Piaget dan Smilansky adalah permainan tingkat kedua yang melibatkan bahan untuk membuat sesuatu. Contohnya ini, seorang anak menyusun Lego menjadi menara tinggi dan seorang anak menyusun balok dan berkata ini rumahku. Contoh ini balok, anak-anak bermain kayak ini balok terus berkata, "Wah, ini rumahku ya, ini aku nanti pulangnya ke sini ini." Kayak gitu. Terus ada lagi dramatis dan sosiodramatis. Nah, dramatis itu permainan berpura-pura di mana peserta atau individu mengambil peran imajiner. Yang kedua, yang sosiodramatis adalah permainan kooperatif yang terdiri dari 2 peserta atau lebih dan mencakup alur cerita yang telah dibagikan. Apa itu contohnya ini. Nah, sosiodrama itu biasanya bermain Power Rangers, bermain masak-masakan dan 2 anak sebagai pembeli, terus bermain orang tua kayak keluarga-keluargaan kayak gitu sih, kayak kamu jadi bapaknya nanti kamu jadi anaknya, kayak semacam drama tapi yang melibatkan peran sosial. Terus selanjutnya ada dramatis, yaitu balita memegang balok atau tumbler ini dan berkata halo kayak gini. Halo guys, halo kamu di mana, kayak seolah-olah ini sebagai telepon genggam atau apa. Terus dramatis lain ada anak memanipulasi sosok kecil masuk keluar rumah dan berbicara pada setiap karakter. Mungkin kalian pernah tahu adik-adik kalian main Power Rangersan atau Batmanan itu ya guys. Jadi kayak kita bicara karakter ini dibicarain, karakter ini dibicarain juga, ada yang antagonis, ada yang protagonis dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya Mila Putri Afilia. Saya akan melanjutkan penjelasan di slide berikut ini. Yang pertama, games with rules. Game dengan aturan menjadi bagian dari permainan anak-anak usia sekolah dan seterusnya. Permainan ini tergantung pada pemahaman dan persetujuan anak-anak untuk menggunakan seperangkat aturan yang telah diatur sebelumnya, seperti pemikiran logis, kontrol sosial, dan keterampilan diperlukan untuk tahap menjadi serious players. Ini menurut Wesernan 2000. Terkadang permainan diberi nama dan dikenali secara resmi, tetapi di lain waktu mereka bermain dan menetapkan seperangkat aturan informal mereka sendiri tanpa adanya aturan tetap. Lalu selanjutnya, dalam kedua kasus tersebut, mampu bermain games dengan aturan bergantung pada operasi mental konkret yang memungkinkan anak-anak untuk bernalar secara logis dan memahami ketertiban dan aturan. Kemampuan bermain game dengan aturan terlihat dalam situasi berikut. Seperti sekelompok anak berusia 7 tahun memiliki tim untuk bermain sepak bola. Lalu ada 2 anak usia 6 tahun memainkan permainan checker, di mana mereka telah memutuskan bahwa setiap pemain boleh bergerak 2 kali berturut-turut. Jadi mereka tuh sudah paham bahwa di setiap permainan itu ada aturannya seperti itu. Jadi mereka bisa mentaati aturan tersebut, walaupun itu dalam permainan. Slide selanjutnya ada social stage of play. Dalam studi klasik tentang partisipasi sosial anak dalam bermain, menurut Barton, menggambarkan berbagai tahapan dalam perilaku sosial anak. Tahapan tersebut dijelaskan di slide selanjutnya.
Solitary play adalah anak yang bermain sendiri tanpa interaksi terbuka dengan orang lain. Permainan ini seringkali merupakan tipikal pemain muda dan kurang berpengalaman untuk bermain bersama teman-temannya. Meskipun anak-anak yang lebih besar yang melakukan permainan pura-pura atau yang rumit atau menyingkir dari permainan orang lain itu juga terlibat di dalamnya. Jadi anak-anak yang usianya tuh sudah tergolong cukup besar dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk bermain bersama teman-temannya, sudah memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, meskipun hanya melakukan permainan pura-pura atau itu permainan yang rumit atau mereka sebelumnya sudah mengikuti permainan tersebut, tetapi mereka menyingkir dari permainan itu. Mereka memilih mundur dari permainan itu. Nah, itu juga termasuk dalam solitary play. Contoh dari solitary play ini adalah Renata yang berusia 2 tahun duduk di lantai, menyatukan koleksi cincin. Lalu ada Pitra yang berusia 5 tahun, duduk di lantai dengan bermacam-macam hewan ternak dan mainan yang berserakan di sekelilingnya. Tapi mereka itu bermain sendirian tanpa adanya teman. Slide selanjutnya adalah onlooker behavior. Onlooker behavior adalah anak yang hanya melihat orang lain bermain, sedang terlibat dalam perilaku penonton. Jadi anak-anak yang masuk dalam onlooker behavior ini mereka hanya sebagai penonton. Nah, penonton ini mungkin adalah anak-anak yang enggan untuk bergabung dengan orang lain yang sedang belajar bermain dengan cara melihat orang lain. Menurut Anderson, contohnya onlooker behavior ini adalah 3 anak sedang menggali lubang bersama di kotak pasir. Anak keempat duduk di dekatnya hanya menonton. Seperti itu. Lalu ada parallel play. Permainan paralel terlihat ketika anak-anak berbagi materi atau bermain di dekat orang lain tanpa berusaha mengoordinasikan atau menghubungkan permainan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam permainan paralel tidak mengakui permainan tersebut dari orang lain, jadi mereka menganggapnya itu ini mainanku, seperti itu. Contohnya ada 2 anak laki-laki duduk di karpet mendorong mobil mainan. Keduanya membuat suara mobil dengan mulut mereka, tapi tidak ada yang melihat ke arah yang lain. Lalu contoh selanjutnya ada 2 anak yang sedang mewarnai dengan spidol. Ketika seseorang meletakkan spidol merah, yang lain mengambilnya. Tidak ada kata yang diucapkan. Lalu contoh lagi, anak bermain di hadapan orang lain, seringkali dengan materi dan aktivitas yang sama, tetapi tidak ada kontak verbal dan pengenalan dengan anak lain. Jadi mereka tuh kayak, yaudah ini mainanku, seperti itu. Lalu selanjutnya ada associative group play. Permainan kelompok asosiatif adalah jenis permainan kelompok pertama yang dibedakan oleh Barton. Jenis permainan ini terjadi ketika anak-anak terlibat dalam kegiatan serupa di dekat satu sama lain, mungkin berbagi materi, tetapi tanpa melakukan fokus bersama dalam permainan mereka. Beberapa interaksi terjadi di antara anak-anak dan permainan itu mungkin singkat. Associative group play ini bermain di mana anak-anak berinteraksi satu sama lain secara sporadis dalam kegiatan serupa dengan cara yang bebas. Jadi tanpa adanya aturan-aturan yang baku seperti itu. Contohnya, 2 anak yang menggali pasir setuju bahwa masing-masing dapat menggunakan salah satu truk sampah, tetapi setiap anak terus menggali lubangnya sendiri-sendiri. Jadi mereka tetap bermain sendiri-sendiri, tapi ada satu barang itu yang cuma ada satu. Dan itu bisa digunakan oleh semua yang sedang bermain di tempat tersebut. Tapi mereka juga nggak bertengkar, jadi mereka kayak sudah aturannya tuh jalan aja gitu. Lalu selanjutnya ada cooperative play. Permainan kooperatif adalah bentuk kedua dari permainan kelompok dan merupakan upaya nyata untuk menegosiasikan tema permainan dan peran dengan teman sebaya. Percakapan di antara para pemain menetapkan peran dan peristiwa dalam drama tersebut. Contohnya, 2 anak atau lebih berkomunikasi untuk mempertahankan permainan yang difokuskan pada tujuan atau tema permainan bersama. Jadi mereka memiliki aturan yang sudah dikomunikasikan sebelumnya. Selanjutnya adalah Theories of Play and Development. Perspektif utama yang mempengaruhi pemahaman bermain berasal dari ahli teori terkenal, Piaget dan Vygotsky. 2 ahli teori yang idenya mendominasi bidang penelitian tentang bermain selama 6 tahun terakhir atau lebih, memiliki perspektif berbeda tentang bagaimana bermain mempengaruhi perkembangan kognitif, tetapi keduanya menemukan bahwa bermain adalah kendaraan untuk konstruksi pengetahuan anak-anak.
Penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, Piaget and Play. Piaget percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui proses konstruktivis. Ini berarti bahwa pengetahuan diperoleh bukan dengan mengambil informasi dari lingkungan atau meniru tindakan orang lain, tetapi dengan membangun pengetahuan dan keterampilan melalui konstruksi proses yang lambat dan berkelanjutan, memodifikasi pemahaman yang dibawa anak-anak ke setiap situasi. Dalam teorinya, Piaget ini ada dua bagian, yaitu yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah mengambil informasi dan menggunakannya untuk kesenangan sendiri tanpa menyesuaikan pemikirannya dengan lingkungan. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah menyesuaikan tingkat pemikiran atau skema saat ini untuk memperhitungkan informasi baru. Nah, keduanya ini memungkinkan anak-anak untuk membuat perubahan dalam simpul mental mereka. Artinya, anak akan beradaptasi dengan cerdas. Saat anak-anak bermain, Piaget percaya bahwa mereka menemukan atau mengasimilasi hal dan ide baru. Seorang psikolog kontemporer Rusia yang mempelajari hubungan pengalaman sosial dengan pembelajaran anak-anak, yaitu Vygotsky, juga memiliki pendekatan konstruktivis, tetapi dengan suatu perbedaan. Daripada berteori, seperti yang dilakukan Piaget, bahwa peningkatan kedewasaan dan perkembangan otak anak-anak memungkinkan mereka untuk menyusun kembali proses mental mereka sendiri, Vygotsky percaya bahwa aktivitas mental anak yang semakin kompleks berasal dari konteks sosial dan budaya. Vygotsky hanya menulis 12 halaman tentang permainan, dengan fokus pada pentingnya permainan representasional selama tahun-tahun prasekolah. Permainan fantasi menempati tempat penting dalam teori perkembangan kognitifnya. Dalam kata-kata Vygotsky, bermain menciptakan zona perkembangan proksimal pada anak. Dalam bermain, anak selalu berperilaku melebihi usia rata-rata, di atas perilaku sehari-hari. Dalam permainan itu seolah-olah dia lebih tinggi dari dirinya sendiri. Seperti dalam fokus kaca pembesar, permainan mengandung semua kecenderungan perkembangan dalam bentuk yang padat dan itu sendiri merupakan sumber utama perkembangan. Zona perkembangan proksimal yang dikutip oleh Vygotsky adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual anak dari pemecahan masalah mandiri dan tingkat perkembangan potensial dari pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau dengan bekerja dengan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky percaya bahwa pendidikan mendahului perkembangan dan melalui bimbingan dan dukungan, anak-anak secara aktif akan membangun kemampuan kognitif baru. Satu perbedaan lain antara Vygotsky dan Piaget berkaitan dengan pemahaman mereka tentang fungsi private speech dalam perkembangan kognitif. Private speech seringkali terdengar saat anak-anak bermain secara imajinatif melalui pemecahan masalah. Nah, private speech itu adalah berbicara dengan suara keras kepada diri sendiri tanpa niat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan juga permainan. Para peneliti lainnya mengikuti teori Piaget dan Vygotsky menemukan hubungan antara berbagai aspek perkembangan kognitif dan partisipasi anak dalam permainan imajinatif. Permainan itu sendiri memiliki fungsi, salah satunya yaitu memberi anak-anak kesempatan untuk mempraktikkan pemikiran divergen, menggunakan objek dengan cara baru, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir secara fleksibel dan inventif saat mereka memecahkan masalah permainan. Menurut Wasserman tahun 2000, bermain sebagai sumber utama kreativitas anak-anak, mencatat banyak orang kreatif yang mengingat pengalaman bermain mereka sebagai awal ekspresi kreatif mereka nanti. Fungsi dari permainan itu sendiri yaitu dapat memperkuat memori untuk informasi naratif dan daftar objek, dan yang kedua, anak-anak memiliki kesempatan untuk mendengar orang lain menggunakan ucapan dengan benar dan meningkatkan kosakata mereka. Lalu, menurut Bodrova dan Leong tahun 2001, penekanan pada permainan tidak mengurangi pembelajaran akademis, tetapi sebenarnya memungkinkan anak-anak untuk belajar,
Melalui permainan, anak-anak mempelajari keterampilan dasar yang akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang berat. Lalu, menurut Daniel Alkamin, mengidentifikasi ada 3 pengaruh permainan pada perkembangan kognitif untuk anak-anak. Yang pertama, bermain mempengaruhi motivasi anak-anak. Kedua, bermain mendukung perkembangan representasi mental. Dan yang ketiga, bermain membantu perkembangan perilaku yang disengaja. Next. Selanjutnya, ada perkembangan emosional dan juga permainan. Menurut Erikson, tahun 1963, peran bermain dalam perkembangan ego anak melalui permainan, anak-anak menjadi sadar akan perasaan mereka sendiri dan orang lain, serta mampu mengambil sudut pandang orang lain. Bermain mengajari anak yang tanpa disadari kebiasaan yang paling dibutuhkan untuk pertumbuhan intelektualnya, seperti keteguhan hati, yang sangat penting dalam semua pembelajaran. Ketekunan yang mudah diperoleh di sekitar aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan juga permainan. Bermain mendorong interaksi sosial karena di permainan itu anak-anak menjadi dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Dan melalui interaksi ini, anak-anak memperoleh keterampilan sosial yang hanya dapat dipelajari melalui pengalaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para guru melihat anak-anak prasekolah yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam drama sebagai lebih kompeten secara sosial. Jadi, seperti anak-anak kecil kebanyakan pasti masih bermain dengan teman-temannya. Nah, hal itu yang bisa menumbuhkan interaksi sosial dan bisa memperkuat pengalaman dan pengetahuan mereka. Dalam bermain, anak-anak dihadapkan pada masalah sosial untuk dipecahkan. Bermain memberi anak-anak kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan konvensi sosial. Selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan fisik dan juga permainan. Bermain adalah sumber kepercayaan diri fisik karena anak-anak meningkatkan keterampilan dan juga koordinasi mereka. Perkembangan fisik ini dipupuk terutama melalui permainan, karena keterampilan motorik kasar dan juga halus dipraktikkan secara bersamaan. Para ahli teori dan peneliti menemukan bahwa bermain adalah media pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan manusia dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan sikap yang mereka perlukan untuk beradaptasi dengan tuntutan masa depan. Anak-anak yang sedang bermain mengembangkan kendali atas tubuh mereka saat mereka berlari, memanjat, dan juga melompat. Yang seperti dijelaskan tadi bahwa di bermain ini keterampilan motorik kasar dan juga motorik halus dipraktikkan. Selanjutnya, bermain sebagai kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kurikulum. Bermain menjadi tantangan yang serius di banyak sekolah karena orang tua dan legislator menekankan guru untuk pindah ke kurikulum yang lebih terkontrol dan spesifik. Selanjutnya, di sini sangat penting bagi para guru untuk dapat mengartikulasikan nilai-nilai penting yang tertanam dalam permainan. Selanjutnya, permainan menyediakan untuk semua area perkembangan bagi anak. Yang pertama, bekerja sama dan berbagai ide dan percakapan. Belajar mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif orang lain, mengerjakan pemahaman tentang keseimbangan, dan pemecahan masalah dapat mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Lanjut ya. Pemecahan masalah dalam mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Keterlibatan anak dalam kegiatan yang bermakna memberi mereka konteks untuk belajar mereka. Vygotsky membantu kami memahami bahwa permainan mengarahkan perkembangan, bahwa keterlibatan sosial dan kolaborasi dengan orang lain adalah kekuatan yang mengubah pemikiran bagi anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia. Baik, yang selanjutnya yaitu bermain dapat memberikan motivasi untuk belajar. Anak-anak itu akan cenderung memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menurut mereka itu berarti.
Nah, bermain ini merupakan salah satu kegiatan yang anak-anak gemari. Mereka cukup senang berpartisipasi dalam suatu permainan. Berangkat dari situ, bermain itu dapat memberikan motivasi untuk anak-anak belajar. Nah, mereka tuh dapat memilih untuk bermain atau tidak. Mereka juga dapat memilih siapa teman bermainnya mereka, bagaimana tugasnya, dan keterlibatan mereka dalam suatu permainan itu. Nah, anak-anak menerima pembelajaran karena mereka tertarik akan hal itu. Nah, konsep yang diajarkan guru tidak dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan apa yang mereka pelajari dalam suatu permainan. Maka dari itu, sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kita harus mampu untuk menyisipkan pembelajaran dalam suatu permainan. Next. Yang selanjutnya, bermain memungkinkan adanya perbedaan. Bermain memungkinkan adanya perbedaan dalam bidang kemampuan perkembangan, minat, dan gaya belajar. Karena setiap makhluk hidup memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap individu memiliki perbedaannya masing-masing. Jadi, guru itu harus dapat memberikan pilihan untuk anak dapat memilih. Mereka itu mau bermain sendiri atau bermain dengan teman sebayanya. Mereka juga dapat memilih untuk bermain dengan materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Mereka dapat memilih untuk membangun, membuat, menjelajahi, dan berpura-pura. Dan mereka juga dapat memilih untuk sukses di level mereka sendiri. Nah, anak-anak yang bermain dapat mengatur tugasnya mereka. Dan ini tuh berkemungkinan besar akan berhasil dalam tantangan yang diberikan oleh mereka sendiri. Keyakinan mereka akan tumbuh pada kemampuan belajar apabila mereka merasa sukses pada level mereka sendiri. Selanjutnya. Yang selanjutnya, belajar memungkinkan untuk latihan dan pengulangan keterampilan, kompetensi, dan ide baru yang diperoleh. Perkembangan dan pembelajaran meningkat ketika anak-anak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru yang mereka peroleh. Dan praktik di sini itu membantu mereka untuk lebih memahamkan konsep abstrak yang didapat dari teori yang disampaikan oleh guru. Nah, anak-anak itu perlu merasa berhasil untuk mempertahankan ketekunan dan motivasi mereka. Motivasi untuk belajar, untuk terus belajar. Apabila mereka berhasil, mereka tuh merasa berhasil, mereka akan senang. Ketika senang, dopamin pada tubuh mereka tuh akan meningkat. Maka dari itu mereka akan terus haus untuk lebih merasa berhasil yang lebih-lebih lagi. Nah, praktik dalam bermain dan aktivitas ini meningkatkan kesuksesan tersebut. Latihan menjadikan hasil yang sempurna dan membangun kepercayaan diri anak sebagai sosok pembelajar. Selanjutnya. Bermain memberikan regulasi diri. Regulasi di sini yang dimaksud adalah pengaturan. Jika dicontohkan, anak itu mereka terlibat dalam suatu permainan dramatis, permainan drama. Mereka memerankan suatu karakter dalam sebuah drama. Mereka itu akan belajar untuk mengatur perilaku mereka. Karena peran eksplisit yang mereka adopsi itu membatasi tindakan mereka dengan aturan-aturan implisitnya. Nah, dalam bermain itu, anak-anak akan memahami bahwa mereka itu memiliki aturan-aturan tertentu dan cara-cara yang harus dilakukan dalam sebuah permainan. Maka dari itu mereka akan belajar untuk memberikan regulasi diri. Bermain memberikan kontribusi pada perkembangan otak. Nah, pada masa prasekolah, masa anak-anak, itu masa di mana jaringan lobus itu pertumbuhannya sangat cepat. Nah, kecepatan pemrosesan, memori, dan pemecahan masalah meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan jaringan lobus ini, jaringan lobus pada otak. Nah, pengalaman bermain yang kompleks dengan anak-anak yang lain meningkatkan perkembangan pusat otak yang lebih tinggi. Selain itu, permainan yang menghubungkan pengalaman sensori motorik, kognitif, dan sosio-emosional menyediakan pengaturan yang ideal untuk
suatu perkembangan otak. Nah, perkembangan otak yang optimal terjadi ketika anak-anak berinteraksi dengan lingkungan, dan lingkungan juga tanggap terhadap interaksi yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, bermain memberikan rangsangan serta integrasi terhadap perkembangan jaringan yang ada di otak itu. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, bermain mempromosikan perolehan keterampilan dasar. Sudah banyak studi yang menunjukkan hubungan antara bermain dengan aktivitas kognitif yang kompleks, seperti mengingat, pengaturan diri, kemampuan bahasa lisan, generalisasi simbolik, dan penyesuaian sekolah yang baik, serta keterampilan sosial yang lebih baik. Nah, anak-anak itu akan lebih mengingat ketika mereka belajar dalam kondisi bermain, karena mereka sangat tertarik dalam hal itu. Nah, bermain itu memungkinkan anak-anak untuk lebih merepresentasikan mental yang dimiliki mereka. Nah, keterampilan yang dipelajari anak-anak melalui pengalaman bermain ini bertujuan dan berkualitas, memiliki kualitas tinggi, itu keterampilan untuk semua perkembangan kognitif dan prestasi akademiknya. Berpengaruh di situ. Nah, selanjutnya, bermain menempatkan landasan untuk perkembangan sosial dan moral. Nah, anak-anak memiliki keterampilan belajar bergaul, bekerja sama, berbagi, berkompromi yang dipraktikkan dalam suatu permainan. Keterampilan ini hanya bisa dipelajari melalui pengalaman belajar, pengalaman bermain. Tidak dapat diajarkan hanya melalui teori-teori oleh orang dewasa. Teori-teori yang diberikan oleh guru itu tidak dapat memberikan hasil yang bagus, karena mereka butuh praktik untuk mempraktikkan teori-teori tersebut. Nah, hubungan pertemanan positif merupakan salah satu hasil dari pengalaman bermain yang berulang-ulang. Nah, hasil terbaik dari keterampilan ini itu mereka dapat memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan penuh pertimbangan, sampai merasa kompeten dan diterima di dunia teman sebayanya. Kompetensi sosial ini dicapai melalui interaksi bermain, akan memiliki efek yang lebih bertahan lama pada keberhasilan akademis awal daripada tumpukan lembar kerja prasekolah yang diberikan oleh guru tugas-tugas itu. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bermain dapat mendukung perkembangan emosional anak. Jadi, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional merupakan faktor yang lebih berpengaruh dalam menentukan masa depan anak dibandingkan dengan IQ-nya. Bermain dapat memberikan perkembangan intelektual dan emosional secara bersamaan. Jadi, melalui permainan, anak itu akan menjadi sadar akan perasaan mereka sendiri dan orang lain, serta anak akan mampu berempati dengan orang lain dan mengambil sudut pandang dari orang lain. Selanjutnya, di sini ada 10 alasan mengapa bermain merupakan kurikulum yang paling sesuai untuk anak kecil. Yang pertama yaitu dengan bermain akan menyediakan semua bidang perkembangan anak. Lalu bermain juga menekankan belajar sebagai proses aktif dan interaktif. Kemudian bermain juga menyajikan kesempatan belajar yang bermotivasi tinggi. Bermain juga memungkinkan adanya perbedaan dalam kemampuan perkembangan, minat, dan gaya belajar anak. Lalu bermain juga memungkinkan untuk latihan dan pengulangan keterampilan, serta memperoleh ide yang baru. Kemudian dengan bermain akan mendorong regulasi diri. Bermain juga berkontribusi pada perkembangan otak, serta memperoleh keterampilan dasar dari anak. Bermain juga meletakkan landasan bagi perkembangan sosial dan moral anak. Bermain juga mendukung perkembangan emosi dari anak-anak. Selanjutnya, di sini ada kondisi yang mendukung anak dalam bermain. Jadi, sebagai orang dewasa, itu dapat mengontrol dan menciptakan lingkungan bermain dari anak.
Brunner mencatat bahwa kualitas permainan anak akan meningkat ketika kondisi berikut. Yang pertama, adanya teman bermain. Kemudian bahan permainan yang sesuai, terutama yang direncanakan untuk mendorong lebih banyak pengalaman yang menggabungkan. Lalu yang ketiga, ada orang dewasa di dekatnya. Orang dewasa ini tidak harus terlibat dalam aksi permainan, namun bisa sebagai sumber stabilitas dalam situasi bermain. Peneliti lain juga mencatat bahwa faktor-faktor dalam konteks fisik seperti jumlah dan pengaturan ruang, serta bahan untuk bermain, itu dapat membantu anak memusatkan perhatian mereka pada permainan. Bermain juga dipengaruhi oleh pengalaman dunia nyata dan konteks hubungan sosial, serta budaya di dunia yang lebih luas. Kemudian di sini ada beberapa lingkungan fisik untuk main. Yang pertama ada ruang bermain, kemudian ada bahan bermain, dan ada waktu bermain. Elizabeth Jones menyarankan agar para guru menganggap diri mereka sebagai manajer panggung, yang artinya dapat menciptakan pengaturan di dalam permainan. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu ruang bermain. Saat guru membuat ruang bermain dengan jalur dan batas yang jelas, maka anak-anak dapat lebih mudah mengidentifikasi pilihan dan materi bermainnya sendiri. Serta anak-anak juga mampu menemukan privasi yang perlu dilakukan untuk membuat skenario bermain. Fleksibilitas ini juga penting. Fleksibilitas tentang penempatan, pergerakan, dan penggunaan peralatan juga memungkinkan anak dalam berkembang, serta mendukung representasi kreatif dari anak. Jadi, ruang dalam bermain ini sangat penting. Menyediakan ruang bermain untuk permainan beberapa anak itu dibutuhkan ruang yang cukup besar. Namun, ruang yang cukup kecil juga tidak kalah penting untuk mendukung permainan fantasi pribadi pada anak. Selanjutnya, akan membahas mengenai materi permainan. Materi permainan ini perlu dikaitkan dengan sudut pandang dan budaya dalam kehidupan anak. Yang pertama, memiliki replikasi realistis dari objek kehidupan nyata. Hal ini dapat membantu anak yang belum mahir dalam representasi simbolis, serta membantu anak untuk mengidentifikasi barang-barang yang ada di lingkungannya. Contohnya seperti mobil-mobilan, kemudian permainan alat memasak, dan lain sebagainya. Lalu untuk materi permainan yang kedua, yaitu menyediakan bahan bermain yang banyak yang dapat digunakan dengan berbagai cara. Hal ini dapat memungkinkan anak untuk menciptakan dan mengembangkan ide sendiri. Lalu yang ketiga, harus menyediakan suasana yang bebas untuk anak-anak, agar anak-anak dapat menambahkan atau membuat alat peraganya mereka sendiri dan kreativitas mereka semakin terasah. Selanjutnya, ini mengenai waktu bermain. Ketika guru mengizinkan blok waktu yang besar dan tidak terputus, maka permainan yang kompleks akan terjadi dan berkembang di dalam anak. Dalam suatu penelitian, diperlukan minimal 30 menit bagi anak untuk sepenuhnya terlibat dalam permainan yang berkualitas. Membutuhkan waktu untuk menghasilkan ide, memilih peran, menemukan alat peraga, dan berkomunikasi dengan temannya. Waktu yang cukup memungkinkan anak untuk berkembang dan mengembangkan skrip dalam bermain. Terlalu sedikit waktu dapat mendorong anak untuk melakukan permainan yang berulang-ulang dan sangat sederhana. Setiap anak memiliki perbedaan dalam waktu bermainnya. Ada anak yang membutuhkan waktu sedikit untuk berinteraksi dengan temannya dalam permainan. Namun ada juga anak yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk masuk ke dalam permainan tersebut. Ruang kelas juga berpengaruh. Jika di dalam ruangan tadi disebutkan bahwa minimal 30 menit, namun untuk di luar ruangan ternyata membutuhkan waktu yang lebih banyak, yaitu sekitar 45 menit untuk memulai permainan. Pengalaman di dunia nyata.
Peluang untuk pengalaman langsung di dunia nyata memberi anak-anak dasar untuk pencitraan. Guru kelas dapat memberikan pengalaman ini melalui kunjungan ke lapangan ataupun mengundang masyarakat sekitar untuk masuk di dalam kelas mereka. Guru juga dapat menstimulasikan sebuah tema sirkus untuk bermain. Contohnya seperti menyediakan alat peraga sehingga anak-anak mampu menciptakan ulang dan melihat kembali pengalaman nyata mereka. Selanjutnya ada intervensi guru. Jadi Smielensky ini merupakan orang pertama menyarankan bahwa intervensi orang dewasa dalam permainan sosiodramatis dapat memperkaya kualitas permainan. Smielensky ini mengembangkan sistem untuk menilai kualitas permainan sosiodramatis anak yang mencakup kemampuan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dengan memilih peran dan mempertahankan perilaku sesuai dengan peran anak. Kemudian menggunakan alat peraga, gerak tubuh, dan kata-kata yang meyakinkan dalam tindakan drama itu tadi. Kemudian memperluas permainan pura-pura menjadi beberapa episode dan mempertahankan permainan pura-pura tersebut dari waktu ke waktu. Bermain dengan setidaknya satu anak lain, jadi bermain tidak sendirian. Kemudian yang terakhir berkomunikasi secara lisan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan. Lalu menurut Leong dan Petrova, langkah dalam mengidentifikasi unsur-unsur permainan anak dapat dinilai dan disusun oleh orang dewasa dengan cara yang pertama merencanakan permainan, kemudian yang kedua mengambil tindakan dan bahasa dari peran tertentu, dan yang terakhir menggunakan alat peraga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Untuk langkah-langkah dalam mengidentifikasi unsur-unsur permainan anak menurut Leong dan Petrova 2012, dia ada tambahan 3 lagi, yaitu yang keempat itu memainkan dalam jangka waktu yang panjang, lalu menggunakan bahasa untuk mengembangkan skenario dalam bermain peran. Yang keenam, menggunakan skenario tersebut untuk menunjukkan interaksi antar peran. Selanjutnya, ada teknik-teknik intervensi yang diidentifikasikan oleh Smielensky. Yang pertama, memberikan pengalaman nyata untuk bermain kepada anak-anak dan memberikan alat peraganya. Jadi, para guru dapat memberikan atau mengajak anak-anak untuk bermain dan memberikan alat peraga yang mendukung anak. Lalu yang kedua, para guru harus tetap mengawasi ketika peserta didik sedang bermain dan pada saat mereka membutuhkan bantuan. Lalu yang ketiga, para guru dapat memberikan intervensi secara aktif agar kemampuan bermain anak dapat berkembang. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan oleh guru antara lain, yang pertama memberikan intervensi mengenai kegiatan bermain anak secara hati-hati. Jadi, dalam memberikan intervensi, karena objeknya itu anak-anak, maka jika guru ada salah dalam melakukan intervensi, misalnya ketika niatnya itu mengajari seorang anak dengan kebutuhan khusus, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka akan mempengaruhi pula pada perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, begitu juga untuk anak yang normal, guru juga tidak dapat memperkenankan memberikan intervensi dengan nada yang tinggi karena akan membuat anak-anak merasa kecewa, kesal, dan tidak ingin bermain. Untuk yang kedua, yaitu ikut berpartisipasi ketika anak membutuhkan dukungan. Jadi guru itu harus siap dalam segala hal ketika anak
kesulitan melakukan aktivitas tertentu, misalnya ketika mengangkat atau memindahkan alat peraga yang berat ke tempat yang lain. Lalu yang ketiga, mengamati perkembangan anak-anak dalam bermain. Jadi ini juga penting dilakukan oleh guru, misalnya dalam permainan tertentu berpengaruh buruk terhadap anak. Misalnya anak menjadi lebih senang melakukan kekerasan karena alat peraga yang diberikan. Jadi untuk hal itu maka permainan atau alat peraga yang diberikan tersebut harusnya tidak diberikan kepada anak. Lalu yang keempat, memberikan intervensi yang tidak mengganggu permainan namun melestarikan dan melanjutkan ke metode yang lebih baik. Jadi misalnya ketika guru akan membenarkan intervensi, hendaknya dilakukan dengan cara yang tepat, misalnya tidak memarahi semua anak karena salah satu hal tertentu salah dalam bermain. Harusnya guru dapat memberikan arahan yang baik untuk anak sehingga dapat diterima baik juga oleh anak-anak. Lalu yang kelima, memberikan intervensi itu tidak boleh terlalu lama. Jadi dalam memberikan intervensi itu hendaknya secukupnya, karena jika terlalu lama itu anak juga akan merasa bosan atau kesal dengan intervensi yang terlalu lama diberikan. Lalu yang keenam, menerima ketika anak memilih untuk bermain sendiri. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh para guru. Jika anak-anak atau peserta didik memilih untuk bermain sendiri, maka para guru juga harus menerima. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam pemberian intervensi oleh guru. Yang pertama, membantu anak merencanakan dan mengatur permainan. Jadi ada menjelaskan konsep. Nah, dalam menjelaskan konsep ini, guru menjelaskan terlebih dahulu konsep dalam merencanakan dan mengatur permainan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah. Lalu yang kedua, niat dan fokus anak. Nah, guru ini memberikan pengetahuan awal mengenai rencana permainan yang akan dibuat, lalu membantu anak untuk supaya memiliki keinginan yang kuat dalam merencanakan permainan. Yang ketiga, ada pola bermain peran. Guru dapat merancang permainan bersama anak-anak menggunakan pola bermain peran yang disertai instruksi yang jelas dan timbal balik dari para peserta didik. Yang keempat, ada memancing dengan pertanyaan. Di guru dapat menciptakan permainan yang lebih kompleks dengan mengajukan pertanyaan untuk memancing anak mengatur permainan dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, selain membantu anak merencanakan dan mengatur permainan, guru juga dapat melakukan pendekatan seperti mendorong menciptakan ide baru. Nah, dalam hal ini, untuk memperluas permainan, maka guru dapat mengajukan pertanyaan tertentu dan pemberian isyarat. Nah, misalnya pada beberapa permainan itu guru dapat memberikan isyarat-isyarat tertentu agar para peserta didik itu mengerti arah permainannya. Lalu yang kedua, intervensi dari luar dan dalam. Nah, bimbingan bermain yang datangnya itu dari luar. Misalnya guru memberikan komentar dan saran pada saat anak-anak sedang bermain. Untuk yang bimbingan bermain yang datangnya dari luar itu dari dalam itu guru ikut terlibat aktif dalam permainan. Selanjutnya, strategi dalam menghidupkan kembali permainan. Guru dapat menerapkan strategi khusus dengan memberikan perannya seperti pada drama-drama dalam bermain ketika jalannya permainan mulai memburuk sehingga dapat memperpanjang permainannya. Lalu yang ketiga, ada model untuk mendemonstrasikan perilaku bermain. Nah,
guru dapat menjadi model dengan bergabung dalam permainan. Jadi guru itu dapat mencontohkan perilaku anak dengan konsep yang baru. Namun guru tidak dapat ikut mengarahkan permainan harus seperti apa. Lalu yang kedua, memberikan ide dan informasi baru. Nah, untuk menjadikan permainannya lebih menyenangkan, guru dapat memberikan ide-ide dan informasi yang baru. Yang keempat, menyediakan alat peraga. Alat peraga yang sesuai dengan tema. Dapat memberikan alat peraga yang sesuai dengan tema pada kebudayaan tertentu. Permainan akan menjadi terarah dan anak bisa mengenali dengan cepat model permainannya. Nah, dengan adanya alat peraga yang sesuai dengan tema tersebut dapat memperpanjang permainan atau membuat permainan lebih kompleks. Selanjutnya, ada permasalahan yang sering dikaitkan dengan konsep bermain. Yang pertama, ada permainan dengan kekerasan. Dalam hal ini seperti permainan perang dan pahlawan super. Nah, para guru itu khawatir akan tayangan yang ditonton anak-anak menyebabkan ketakutan, lepas kendali, dan mengajarkan perilaku yang berbahaya seperti kekerasan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dengan anak melakukan permainan seperti itu akan bermanfaat pada perkembangan mereka. Nah, untuk cara yang efektif untuk mengatasinya yaitu guru dan orang tua dapat tetap mengizinkan anaknya untuk menonton video perang dan pahlawan super, namun dibarengi dengan intervensi aktif untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang kekerasan dan perang. Yang kedua, ada pengaruh teknologi pada bermain. Jadi pengaruh teknologi sebagai objek bermain itu cukup signifikan, di mana pada zaman sekarang ini sudah dipenuhi dengan beragam teknologi yang menyertai setiap anggota keluarga. Bahkan setiap waktunya itu seorang atau bahkan semua orang dapat menggunakannya tanpa batas waktu dan tempat. Hal ini sangat mempengaruhi keterlibatan anak pada teknologi yang digunakan orang di sekitarnya. Selain berpengaruh pada otak anak akan menjadi kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Mereka akan lebih menyukai dunia gadget atau teknologi lainnya dibanding bermain di luar rumah bersama teman-temannya atau berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, bermain untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, para guru ditantang untuk memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat bermain sesuai dengan kebutuhannya. Permainan yang disusun untuk mendorong interaksi, komunikasi, dan pembelajaran yang sesuai serta didukung dengan alat peraga yang khusus. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi dukungan. Maksudnya rekomendasi lingkungan ini adalah rekomendasi agar anak merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah menyediakan blok waktu. Yang kedua, mengadaptasi bahan seperti penggunaan peralatan untuk memakan atau menyangga buku. Lalu yang ketiga adalah penyederhanaan kegiatan. Yang keempat, menggunakan preferensi anak guru. Ya, maksudnya adalah guru mendorong anak untuk bermain sesuai kesukaannya. Lalu selanjutnya adalah menyediakan peralatan khusus. Lalu selanjutnya yang keenam adalah memberikan dukungan orang dewasa, dan yang terakhir mendorong dukungan teman sebaya. Selanjutnya adalah standar common core and play. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan definisi standar pendidikan. Standar pembelajaran maksud saya, menurut Council of Chief State School Officer, pernyataan yang menggambarkan ekspektasi untuk pembelajaran perkembangan anak-anak di seluruh domain kesehatan dan kesejahteraan fisik adalah kesejahteraan sosial dan emosional, pendekatan pembelajaran, pengembangan bahasa dan sistem simbol, dan pengetahuan umum tentang dunia di sekitar mereka. Lalu selanjutnya adalah hubungan bermain dan standar pembelajaran. Menurut National Governors Association and the Council of
Chief State of School Officer 2010, standar menentukan apa yang diharapkan untuk diketahui oleh semua siswa dan tidak dapat dilakukan bagaimana guru seharusnya mengajar. Permainan anak menjadi wahana untuk mencapai standar pembelajaran media untuk menilai kemajuan mereka menuju standar tersebut. Ada dua wawasan lagi, yaitu yang pertama adalah penting bahwa guru untuk memahami dan mengetahui pengetahuan, keterampilan dan disposisi yang diharuskan pada standar. Yang kedua adalah guru terlibat dalam siklus mengamati, menilai, memikirkan minat dan pertanyaan anak dan memutuskan materi dan pengalaman yang akan membantu memperdalam permainan anak-anak. Selanjutnya adalah helping families understand the power of play. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk membantu keluarga agar menghargai manfaat bermain dalam pembelajaran anak-anak. Pertama dan terpenting, guru dapat membuat pembelajaran nyata dalam bermain menjadi jelas dan nyata, membuat perkembangan anak dan berpikir dan belajar dengan media yang bisa digunakan adalah gambar, video, narasi, dan dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dimaksud menurut Wood tahun 2014 adalah kutipan pedagogis atau inspiratif untuk memberikan permainan dan praktik yang sesuai dengan perkembangan. Nah itu. Lalu ada standar kurikulum, inti, dan tonggak perkembangan yang terkait dengan contoh yang ditampilkan. Yang ketiga adalah pajangan hasil karya anak dalam kelas dan di aula. Lalu yang kelima adalah gambar digital anak-anak bermain dan berkreasi di dalam dan di luar ruangan, dipasangkan dengan narasi dan detail. Lalu yang kelima adalah dokumentasi kegiatan brainstorming dan dialog untuk menampilkan proses berpikir dan belajar. Selanjutnya adalah media yang biasa digunakan agar mendukung permainan atau mendukung keluarga untuk memahami permainan yang dipahami oleh anak-anak sesuai dengan perkembangannya. Pertama adalah gambar digital anak-anak bermain dan berkreasi di dalam atau di luar ruangan, dipasangkan dengan narasi dan detail. Yang kedua adalah luka karya orang tua, di mana orang tua berpartisipasi dalam kegiatan bermain sendiri, membantu keluarga mengalami kemungkinan belajar bermain. Lalu yang ketiga adalah menyediakan artikel yang menjelaskan beberapa manfaat bermain yang ditentukan oleh penelitian yang menawarkan pemahaman profesional yang luas di luar guru atau sekolah individu. Lalu yang keempat adalah buletin, papan buletin, blog, dan halaman Facebook atau jurnal guru yang dikirim melalui email. Semuanya dapat digunakan untuk membantu orang tua mengikuti perkembangan dan eksplorasi ide melalui permainan. Selanjutnya adalah guru mengambil setiap kesempatan pada media bermain untuk berbagi ilmu dan semangat dengan keluarga. Peran penting guru adalah membantu keluarga menghormati dan menghargai kekuatan permainan. Cara guru itu harus menyadari pentingnya lingkungan bermain yang sesuai baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah terciptanya permainan spontan anak-anak kecil adalah pencapaian yang tertinggi mereka. Jadi ketika anak-anak tersebut mengetahui atau memiliki permainan sendiri secara spontan, maka hal tersebut adalah pencapaian tinggi bagi anak-anak itu sendiri. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatannya. Apabila dari kelompok kami ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.